Apalagi YouTuber itu anu loh Pak, kita itu harus apa istilahnya harus lost doll loh. Perasaan, isin, mental. iya kecuali istri ya, karena istri itu kan istilahnya bos kita ya. Kalau kalau misalnya kita mau kemana terus garangan ini ya se ex garangannya kita ya. Kalau istri bilang hijau ya hijau misalnya besok istirahat ya istirahat. Ya misalnya kan itu istri susah. Iya istri lah. Kalau kita tetap berangkat terus tidak dikasih seminggu ya masuk angin. Ya, istri itu. Itu yang kedua ya. Jadi setiap orang punya passion sendiri-sendiri. Jangan minder lah. Itu tadi YouTuber pemula itu biasanya males-malesan. Upload 1 video, 2 video, 5 video. Jancuk kalau sing delok terus akhirnya down biasanya begitu. Jangan stop di situ. Itu harus bangun teman-teman. Ini zamannya udah bukan zaman 20 tahun yang lalu. Kalau zaman masih namanya kalau orang barat itu stay in comfort zone. Jadi zaman lu di zona nyaman malah sok. Punya uang 10 juta di kantong, 2 karung beras aja udah tahuan. No, zaman sekarang berubah itu. Zaman duit 10 juta di kantong, punya 2 beras karung, tetap harus kerja. Ritmenya harus sama, kalau ada sisa ya disimpan. Untuk 5 tahun, 10 tahun ini hari demi hari itu semakin jalannya zaman cepet banget. Kalau kita nyantai sehari aja itu kalau orang barat sana ya udah rugi. Ini gue lihat orang-orang kita tuh ya santai. Gue lihat itu banyak banget dan saya cemburu itu. Kok bisa? Iya. Kenapa saya tidak seperti mereka? Kenapa saya harus bekerja? Karena Pak Denny merasa 48 ini udah agak terlambat. Jadi saat ini mobil saya tuh tak gas kenceng untuk mencari apa istilahnya income sebanyak-banyak mungkin untuk simpanan hari tua gitu. Kita ini waktunya udah kalau ini masih muda Om. Kita ini harus ke daluarsa. Sekarang Tulungagung sukses. Halo Sobat YouTube Indra Arifin, gimana kabar kalian semuanya? Gimana Beb? Ini kita di rumah baru guys. Rumah baru maksudnya ini rumahnya baru siapa ya? datang gitu. Mungkin buat kalian yang Garangan ya, pasti tahu ini rumahnya siapa Beb ya. Nah, kita sekarang ada di Garangan, di rumahnya Pak Danco. Nah, seperti apa pembicaraan kita dan motivasinya Pak Danco seperti apa? Simak terus videonya, jangan lupa dukung channel kita dengan cara subscribe, like, dan komen. Channel istri saya Lisna Handayani dan channel saya Indra Arifin. Oke, terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indra Arifin. Wani Biro. Ini ya
Ini kameranya Pak D. Ya kalau saya rekomen itu Ini GoPro 10 Black. dan ini Satunya- bagusnya ini. Kenapa saya harus beli ini? Kalau kita ngobrol melingkar saat ini cuma ditaruh di sini. Gini ya. Terus kita nanti diklik 360. Itu sangat susah yang susah dan Wah, lebih enak ya. Pas ngeditnya kita mau siapa yang ditampilkan. Contoh, misalnya saya ngomong, Pak ini dari mana penjenengan? Saya kan yang ngomong. Pas ngedit itu diambil saya. Pas jawab di sana itu diedit. Ini kamera gini dan hasilnya kamera ini tidak kelihatan. Yang kelihatan teroples ini doang. Nah, itu kuku ada pedas. Nah ini namanya kalau GoPro kan kelihatan yang ini namanya invisible kamera. Jadi misalnya sama kamera gini ya, cuma tangan sampai kelihatan gitu doang. Ininya hilang. Kamera ini bagusnya, makanya ini bagus untuk outdoor. Pas sampai jalan itu ya, pakai stick yang panjang ini, itu gak drone. Apalagi misalnya pas ini panjang sini terus kita panggil gini ya, itu bisa kita setup jauh juga. Udah kayak drone itu kita jalannya. Itu rencananya Pak, tapi belum diizinin. Kan keuangannya istri. Oh ya sama saya juga. Dana kenakalan tetap ada. Itu kan pasti ada aja yang diselupitkan di bawah sepatu di mana. Naik kopiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube kita Nivin. Berjumpa lagi. Sekarang kita masih ada di rumahnya Pak D. Istilahnya chef Danco ya. Nggih, Pak D Danco. Pak D Danco. Ini saya mau bertanya-tanya, bincang-bincang tentang seputar YouTube. Nggih. Ini suhunya lah. Nggih, sama saja semua nggih. Di sini juga bareng ini ada Pak Gembos sama Put Deso ya. Gambar tuh raketok. Halo. Kali ini sama Mas Put Deso. Udah ngunut. Ganti ya. Oh, nggih. Ini ada istri saya, Husna Handayani. Gimana kabarnya Pak De? Alhamdulillah ini sehat, terus hawanya di Tulungagung ini hawa desa itu bikin adem, ayem, agak ongkep sedikit, tapi alhamdulillah Om. Suasananya di depan rumahnya tuh, wah pemandangannya Ya luas. sawah itu. Kesan pertamanya kalau pulang kampung waktu dari Surabaya ke sini tuh? Pasti ini Pak D kalau pas lagi mendarat itu ini bahagia ya, tapi mesti yang komplain pertama kali itu udara. Udara panas. Di Amerika kalau pas lagi summer panasnya suhunya sama, tapi tidak ongkep seperti ini. Jadi waktu Pak D landing di Surabaya itu kata pertama yang muncul itu alhamdulillah, terus aduh panasnya nih tolong carikan es teh. Kangen es teh. Beneran loh Pak, karena panas sekali tuh sampai kadang-kadang pusing kalau panasnya. Panas banget. Saya dulu juga kan ex Korea. Pernah di Korea ya? Iya. Berapa lama? 7 tahun. Wah, Di sana tuh udah banyak ngapain jadi YouTuber? Hah? Enggak. di sana kan pulang bersih 1 bulan udah hitam lagi. Itu balik asal. Iya, Saya balik juga ini loh waktu datang itu ya enggak putih ya. Bersih sekali wajah saya ini. 2 minggu. Masih bersih. Oh my god. Daripada kita. 2 minggu di sini itu waktu saya upload video itu kelihatan sini udah gosong, wajah udah balik asal. Balik seperti dulu, untuk kembali bersih lagi butuh 5 tahun ini. Ini rencananya Pak D ini di Indonesia berapa Bu? Ini alhamdulillah ya cuti yang kali ini tuh agak lama, 2,5 bulan. 2 bulan setengah. Ya dan kalau biasanya kan cuma 1,5 bulan, 1 bulan. Ini 2,5 bulan. Enggak tahu nih Pak D kayaknya males ini mau balik. Kalau boleh tahu itu Nggih. udah berapa tahun di sana? Wah kalau Pak D ini lama sekali Om. Berangkat 2003. Kalau dihitung total saat ini ya 15-an. lebih ya. 19 ya? Iya. Sudah pulang berapa kali? Kalau pulang udah 1, 2, 3, 4 kali. 4 kali. Ya, kita pulang. Jadi ini. sejak masih belum nikah. Sudah nikah. Saya berangkat itu anak saya udah umur 2,5 tahun. 2 tahun setengah. Terus tak tinggal, lama ndak pulang, terus baru pulang tahun 2014 atau 15 itu.
Terus habis itu ya diusahakan tiap 2 tahun pulang lah. Berarti kerja ke sana pertama kali kerja apa? Aduh, ini ceritanya bikin nangis. Nah, pertama kali kerja di sana ya. Pak Desti ini mau menangis ini ya. Apa udah punya basic memang masak? Jadi Pak D itu sebenarnya lulusan teknik mesin. Mesin. IKIP Surabaya, kalau sekarang UNESA itu terus Pak D jadi guru STM 3 tahun. Jadi basic masak itu tidak ada. Lah rata-rata orang Indonesia kalau udah masuk Amerika itu 80% kita kerja di restoran. Kalau yang laki-laki ya harus dari bawah, cuci piring. Pak D cuci piring 6 bulan. Terus diajari potong-potong 6 bulan. Dipelajari masak di wajan itu, masakan Cina itu sekitar 1 tahun. Terus habis itu belajar masak di grill, berarti masak orangnya di depan customer itu. Jadi orang di sana itu solidaritasnya bagus ya, bisa mengajari masak. Oh, kalau orang Indonesia kita ini, kalau di sana itu dari suku manapun, berasal dari manapun kita itu kayak ini, kayak saudara deket gitu. Berarti yang ngajarin bukan orang Amerika. Orang Blitar. Orang Blitar. Yang ngajari saya itu orang Blitar. Iya itu kalau lihat video ini namanya Mas Armen. Itu nama panggilannya. Udah punya YouTube. Nggak tahu itu, kita nggak kontak sudah. Mudah-mudahan lihat ini. Salam dari Pak D Dancuk ya Mas Armen. Nama aslinya Purwanto. Wah, ini. Salam buat dia, itu dia yang ngajari saya masak pertama kali. Berarti Pak D ini apa cerita hidupnya tuh warna-warni loh profesinya. Waduh, iya. Udah jadi guru, bengkel, apa chef, terus chef. jadi artis lagi. Artis, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya sebenarnya tidak merasa artis ya Pak D ini kebetulan pas sharing-sharing pengalaman di Amerika kok ternyata banyak yang suka. Terus akhirnya mereka menamakan diri X Garangan. Ya, jadi garangan itu kan kalau di Jawa kan hewan garangan itu ya yang kelapa, yang cerongoh, yang apa aja dimakani lah. Kalau diimplementasikan ke manusia, garangan itu laki-laki yang dinas, yang geragas ya. Oh my god. Wow. Jadi perempuan di ini semua terus janda perempuan. Janda yang penting bukan istrinya orang ya. Nah, terus kita sebut ex garangan. Itu berarti fan-nya Pak D ini mantan orang-orang yang seperti itu gitu. Jadi saat ini ex garangan itu kumpulan orang-orang baik. Ya, gitu. Pak D yang juga menamakan ex garangan sampai dari orang-orang. Dari fan-fan. Jadi fan-fan itu komen di ini Pak D bikin fans club. Ada yang usul doublers saat itu. Ada yang usul janjukers, terus ada yang usul garangan, terus tak kasih apa ralat dikit ex garangan, akhirnya jadi sekarang ini. Soalnya mungkin suka nggodain wanita yang di depan itu juga, dan mungkin Pak D ini sebenarnya ini ya orang agak baik juga ya, cuma katanya orang-orang wajahnya Pak D ini kayak geragas itu kepada perempuan ini kayak geragas gitu. Padahal saya kan berusaha apa namanya biar apa iya akrab, karena kalau masak itu kita kaku terus diem itu customer juga ini apa chef ini diem nih boring loh lah. Terus misalnya di meja itu ada laki ada perempuan, masa kita goda yang laki ya yang perempuan lah yang di hei apa gitu. Terus perempuan di sana dipuji dikit kan ini udah langsung wah happy gitu, dirayu digumbarin dikit. Soalnya aja netizen suka lihat perempuan ya. Oh ya langsung aja Pak. Ini dari kok bisa jadi YouTuber di sana itu gimana? Oke, nah itu sebenarnya saya ada ekspektasi ke sosial media ya. Pertama coba-coba. Coba berhadiah. Jadi sebelum Pak D jadi YouTuber, itu Pak D sudah mencoba di TikTok dulu di Amerika sana. Terus upload video dan ternyata ada yang viral. Sampai sekarang tembus 1,4 juta follower di TikTok. Nah itu ini kontennya konten bahasa Inggris semua, konten masak semua, dan 82% follower Pak D ini orang Amerika dan Kanada yang di TikTok gitu. Nah terus akhirnya berkembang bikin duit banyak, cuan ya. Terus akhirnya Pak D kena peringatan di TikTok karena terlalu banyak video yang
di take down. Terus dari situ Pak D berpikir, wah ini kayaknya harus bikin penghasilan dari yang lain. Terus kepikiran netizen 62, karena netizen 62 itu memang terganas di dunia. Ya toh, terus teraktif di dunia dan tergila di dunia. Pokoknya nomor satu Sosial media iya, di sosial media itu Indonesia itu nomor satu. Ya, jadi dari situ Pak D kepikiran bikin YouTube. Terus akhirnya Pak D kemas semua video yang Pak D masak itu kita translate. Jadi Pak D itu kalau ngedit video itu bisa sampai 4 jam. 4 jam? Ngasih translate itu loh. Emang ex garangan nggak mau belajar bahasa Inggris gitu. Oh ya, ngeditnya itu di apa? Ah, ini pikiran orang-orang ngeditnya pakai apa yang mahal-mahal. Pak D pakai ini KineMaster. KineMaster itu Pak D cuma bayar $22 1 tahun. Udah full feature itu. Dan nguploadnya di sini di HP-nya Pak D. Oke, jangan patah semangat. Kalau yang punya HP nggak punya kamera Pak D. Aduh, jangan semangat karena ini pokoknya sekarang kan hampir semua sekarang kan punya HP. Dan HP-nya tidak ada yang jelek. Saya pikir orang Indonesia itu bilangnya tidak punya duit, tapi kalau beli HP mesti yang bagus. Dan itu kameranya resolusinya udah at least 720p atau 1080p itu udah memenuhi syarat untuk bikin YouTube video, Instagram video, TikTok video. Udah cukup, jangan patah semangat. Harus semangat. Ketekunannya, niat lah. Iya, jangan niat, terus ya cari ide-ide ya, karena sekarang itu persaingan di sosial media itu kan gila. Satu hari bisa bermunculan YouTuber baru itu bisa 500 sampai 1000 YouTuber baru dengan berbagai passion mereka. Jadi tingkat persaingan di YouTube saat ini benar-benar ketat juga, tapi jangan patah semangat ya. Terus YouTube itu enaknya kita kan enggak harus lulusan apa, harus ganteng, harus cantik, harus seksi, harus sarjana. No. Sampean punya kamera, sampean siap melenggok-lenggok atau punya ide something yang misalnya entertain, yang menghibur, yang lucu-lucu ya kan. Terus ada yang konten itu informatif, misalnya menginformasikan tentang pariwisata, menginformasikan tentang apapun itu ya. Terus ada yang motivator, misalnya sampai bikin konten yang membuat orang itu tambah semangat atau tambah malas kalian misalnya kan itu. Jadi yang penting itu loh. Nah, untuk memotivasi dirinya Pak D ya, kayak semangat ngedit, terus kan kalau pemula kayak seperti saya, itu biasanya kan pegang kamera itu kan ada yang ya maaf ya tetangga, teman gitu, penggayaan apa sih? Itu bikin apa toh? Kok nggak kerja cuman kayak gini? Itu. Tapi gimana motivasinya Pak D? Nah, sekarang dunia sudah berubah ya. Kalau zaman dulu itu kadang-kadang kita obah aja kan dilihat tetangga, terus kadang temen malah ada yang temen itu bukannya mengasih support malah opo kan arda diopon, dan itu harus kita ini jangan dianggap gitu loh, karena kita punya misi, kita punya target ya. Kalau youtuber biasanya bulan ketiga at least saya harus dapat tambahan 100 subscriber misalnya itu ya. Terus target saya 1 minggu at least 2 konten harus selesai. Itu kita harus punya ini list kayak orang yang harus di manage di kantor lah. List ini kalau misalnya ore-orean yang belum jadi list itu biasanya Pak D itu gua mau ngonten tentang persawahan misalnya, gua mau interview siapa biasa, ini belum jadi ya, tapi opsinya nanti banyak niatnya lah ya. Setelah kita duduk tenang, enggak masuk ini yang ini masukkan list. Kapan waktunya sampan longgar harus di planning. Kalau asal-asalan memang ya hasilnya kurang maksimal, kecuali yang dibilang Pak Bos luck dan laki itu tadi. Kalau laki itu kadang-kadang bikin video tidak jelas saja viral loh. Tapi kan kita orangnya ya, karena kita udah YouTuber tertata dan kita belajar algoritma YouTube, kita belajar dari YouTuber lain ya, harus di list lah biar semuanya itu tertata bagus lah gitu loh. Terus kalau untuk bersikap santai, saya lihat ya kan suami saya ini Mas Indra, terus saya lihat Pak D ini kok lebih santai. Saya tuh pengen juga kayak gitu, namanya ngobrol atau gimana? Ya itu jam terbang juga.
Artinya saya mau mengatakan bahwa saya itu sudah tua. Kaki ini sudah jauh melangkah. Itu ya terus. Karena sering berbaur dengan orang-orang, banyak orang lah. Itu juga dan kalau yang lebih pemula ini saya sarankan ke penjenengan atau ke ex garangan, seni berbicara itu memang harus dipelajari. Tidak ada yang autodidak ya, cuma harus dipelajari kan ada ilmunya. Bicara di hadapan 2 orang, bicara di hadapan 10 orang, bicara di hadapan 100 orang itu ada seninya dan seninya berbeda. Itu ada bukunya. Makanya yang saya rekomendasikan ke orang-orang itu cari di Gramedia namanya Dale Carnegie. Any book, Dale Carnegie itu kayak seorang psikiater dari Pennsylvania di Amerika. Bukunya berguna semua. Pak D itu belajar bukunya Dale Carnegie tahun 93. Pak D dari dulu ngomong sama 10 orang, 20 orang, aku nggak tanggap mereka ngomong aja itu. Itu pertama. Yang kedua, kalau dulu Pak D itu suka membaca buku, bukan membaca. Kalau sekarang di Google kan banyak. Kalau otak ini udah banyak pengetahuan, 10 detik sebelum kita ngomong, di sini sudah ditata. Wong ini penjenengan datang ke sini aja nggak persiapan kata, dan nggak takut juga, dan saya welcome sekali itu loh. Karena apapun yang penjenengan tanyakan kayaknya udah di memori saya gitu. Udah siap dan buku-buku motivasi itu memang harus sampai baca, jangan malas. Kita belajar tidak harus dari pengalaman. Kalau dulu di sekolah kan pengalaman adalah guru yang terbaik. Keburu tua kita. Zamannya sekarang udah zaman digital, ya kan. Semua jarak dari Amerika ke sini buka WhatsApp, telepon. Dulu itu ngirim kabar ke keluarga kita aja telegram. Mbah siapa meninggal. Wah, itu telegram. Dulu itu begitu loh. Coba betapa sosial media. Loh, di era digital ini kalau enggak kita sadari, sampean tergilas di bawah loh, betul. Oh. Kayaknya di belakang deh, non sewu. Nah, zaman sebenarnya seperti ini, untung kita ketemu ya. Saya tuh kadang-kadang pengen berbagi ini supaya satu membantu orang banyak. Ayo, wake up. Ini bangun. Kenapa sama ini tuh terlalu enjoy di zona nyaman? Umur produktif 18 sampai 24 tahun. Kerjaannya ke kopi waris. Terus cuma buka ini, main game. No. Kan ayo bangun ini udah zamannya zaman digital, semua serba cepat. Kalau kita tidak cepat, oke tak ceritanya ya. Waktu tahun 1986, ibu saya kan di Sumatera. Kalau ngirim duit ke kita, itu pakai wesel pos namanya. Kalau sampai ingat mungkin zaman berapa hari itu nyampe coba? Bang Pak Mam di Surabaya. Itu dia. Coba sekarang ngirim duit. Transfer lewat aplikasi, bro. Nah kalau ini kita tidak bangun, nun sewu ya, hidup kalian ya akan stuck di level itu. Mungkin tidak miskin, mohon maaf ya. Jalan di tempat. Tapi yang stuck di situ. Hasilnya segitu-gitu aja. Iya, Pak Saman juga terima seperti itu. Jalan di tempat, Pak De. Oke, justru saya bangga penjenengan ini juga sudah mencoba menjadi YouTuber, karena YouTuber ini kan lowongan yang menggiurkan ya. Jadi ayo ditata biar kita bisa bersaing dengan orang-orang di luar sana. Wong Pak D ini juga ya alhamdulillah lah. Maksudnya lah kalau Pak D ini ya. Pak D ini laki dan Sikil-sikilannya apa Pak D? Alhamdulillah ini apa namanya YouTuber subscriber di YouTube ini sehari ya 500, 600. Baru YouTuber subscriber baru yang baru masih gitu karena Pak D kan setiap hari upload. Itu harus bangun teman-teman, ini zamannya udah bukan zaman 20 tahun yang lalu. Kalau zaman masih namanya kalau orang barat itu stay in comfort zone. Jadi zaman itu di zona nyaman, alah sok ya sok. Punya uang 10 juta di kantong, 2 karung beras saja udah tahuan. No, zaman sekarang berubah itu. Zaman duit 10 juta di kantong, punya 2 beras karung, tetap harus kerja. Ritmenya harus sama, kalau ada sisa ya disimpan. Untuk 5 tahun, 10 tahun ini hari demi hari itu semakin jalannya zaman cepet banget. Kalau kita nyantai sehari aja itu kalau orang barat sana loh ya, udah rugi. Ini gue lihat orang-orang kita tuh ya santai. Saya gue lihat itu banyak banget dan saya cemburu itu. Kok bisa? Iya, kenapa saya enggak seperti mereka? Kenapa saya harus bekerja? Karena Pak D ini merasa 48 ini udah agak terlambat. Jadi saat ini mobil saya tuh tak gas kenceng untuk mencari apa istilahnya
income sebanyak-banyak mungkin untuk simpanan hari tua gitu. Kita ini waktunya udah, kalau ini masih muda Om, kita ini harus ke daluarsa. Ya, tetap saya syukuri ya, bukan kita tidak mensyukuri apa yang kita punya, tapi ritme kita bekerja itu harus hari demi hari itu memang harus lebih cepat. Kalau enggak kita kegilas semua. Terima kasih. Nah, rencananya Pak De ya, ini ada YouTuber kayak keluarga, anak, apa istri mau dibikinin nggak, mumpung lagi booming? Kalau sebenarnya Pak De ingin ya, terus Bude ini yang masih agak malu. Beliau itu nggak suka terkenal. Makanya beberapa video dia cuma mau kelihatan 4 detik apa gitu. Beliau orangnya ini ibu rumah tangga dan dulu katanya sudah damai dengan kehidupannya sudah. Iyalah, dari perbulannya dari Amerika. Sebenarnya saya tidak ingin terkenal banget seperti ini. Sebenarnya cuma Pak D kan di Amerika lama. Dan saya itu bergaul tidak dengan orang Amerika saja. Ada orang dari Meksiko, Salvador, Honduras, Peru, Kolombia, Amerika itu seluruh kulit ada di sana. Dan Pak D itu dalam masa itu mempelajari budaya mereka, kadang-kadang ngobrol kehidupan mereka seperti apa dan sebagainya itu. Sehingga di otak Pak D saat ini banyak hal yang mau tak bagi ke orang gitu. Break dulu. Saya mau tanya, Pak D kan bergaulnya di Amerika itu kan banyak bangsa toh? Terus bahasanya apa Pak D? Wah itu macam-macam. Pak D itu bicara 7 bahasa. Pak D bisa pakai 7 bahasa. 7 bahasa, alhamdulillah. Apa aja? Bahasa Indonesia tentunya. Ya. Jawa. Bahasa Jawa. Terus oke lah, Cina itu tidak termasuk bahasa yang lancar ya. Tapi kalau saya ngobrol dengan juragan saya kan orang Chinese. Oh Cina. Oh itu Cina. Jenny itu Cina. Jepang. Cina itu. Ya, Cina tapi memiliki Japanese restoran. Oh. Yang masak orang Indonesia. Lah itu gimana itu Anda? Jadi restorannya pakai Japanese restoran. Japanese restoran. Yang masak Indonesia. Orang Indonesia, tukang cucinya orang Meksiko, juragannya orang Cina. Tapi Jepangnya itu udah ada. jadi untuk speaking hari-hari apa? Bahasa Inggris. Inggris ya. Inggris. Terus kalau di belakang itu ada orang Meksiko itu 2, 3, 4, 5. Makanya saya belajar bahasa Spanyol. Kalau belajar Spanyol saya bisa gitu. Jepang itu saya bisa bilang terima kasih, thank you. Udah berapa bahasa tadi? Arigato. Arigato. Wis pira tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Sontolo enggak Pak? Sontolo. Terus yang satu bahasa ini, bahasa tubuh. Itu bahasa. Nah, maksudnya kapan-kapan kita beli cincin ya. Jangan tanya itu. Jadi 7 bahasa. Lah anaknya itu Pak De, nggak dibikinin. Yang laki-laki. Yang laki-laki itu juga sudah, dia ini agak pemalu juga. Tapi kalau di belakang layar ngomongnya lebih banyak dari Pak D. Terus dia intinya ya sedikit boleh tapi tidak terlalu di luar ya. Mungkin belum tahu rasanya karya kita itu digaji oleh Google AdSense ya. Ya itu ini senangnya itu lebih dari saya kerja dari Korea yang saya rasakan ya. Karena kita capek-capek ngedit, terus akhir bulan itu dapat gajian minimal kan 1.300.000. Betul. Kan pasti ada yang lebih katanya. Itu luar biasa banget kayak dihargai. Iya kayak bangga dan ya makanya itu kadang Pak D itu merasa capek pas kerja 10 jam, pulang mandi, terus masih ngedit 3 jam 4 jam loh Pak kalau ngedit yang video masak karena harus translate. Itu tapi kalau ngelihat AdSense banyak orang di luar sana nyari duit segini setengah mati loh Pak. Terus semangat lagi Om. Bukan di luar Pak. Di sini. Di sini juga. Iya oke ya. Di dalam sini saja kan gitu. Nyari duit segitu akhirnya. Dan saya itu merasa masa rezeki seperti ini mau saya sia-siakan, terus akhirnya semangat lah terus pokoknya yang penting jangan sampai sakit. Kalau misalnya capek sekali ya kadang-kadang saya istirahat dulu terus kadang-kadang saya itu garangan itu ya kalau saya nggak ngupload video 2 hari 3 hari itu udah pada DM di Instagram Pak D kepala pusing video baru belum ada ini nggak ada ini gayanya sampai kepala pusing loh mata nih ya, jadi ya saya kan akhirnya terini Pak kayak saya itu mempunyai beban kan gitu loh kayak
kok nggak ngasih asupan ke orang-orang terus apalagi kalau malam minggu itu satpam di Jakarta itu tontonannya katanya video saya. Kalau yang pas nobar di pos Kamling katanya loh mereka. Tadi ini ada 8 orang di pos Kamling nobar itu di syuting. Itu yang bikin semangat juga itu. Betul nih teh? Apa itu katanya? Lihat view-nya saya sama view-nya Pak Gembos, itu saya terus terang memang drop. Dengan Pak Gembos subscribe yang sekian, terus saya sekian, tapi view-nya saya baru sekian. Itu dan memang secara langsung kayak gimana gitu ya. Dan justru harusnya justru sampean semangat karena apa? Kan seperti yang saya bilang tadi, YouTube itu kan mesin, bukan dikendalikan orang di ini ya. Jadi mesinnya YouTube itu akan merekomendasikan video ini sampean itu konstan uploadnya. Maksudnya direkomendasikan ini sampean tahu nggak? Misalnya contoh ini, saya kan udah agak banyak view-nya dan subscribe-nya. Lah Pak Gembos ini mau ikut-ikutan konten chef. Terus dia judulnya dikasih chef gila di Tulungagung. Orang yang melihat video saya, next videonya yang di sebelah kanan atas itu kalau udah direkomendasikan itu videonya Pak Gembos akan muncul. Nah kalau sampean tidak konstan uploadnya, mesinnya YouTube itu tidak ngasih rekomendasi sampean. Sekalipun orang melihat video saya, padahal Pak Gembos itu juga tentang masak, videonya Pak Gembos itu di nomor berapa gitu loh, jadi tidak kelihatan di layar. Itu loh Pak kuncinya algoritma YouTube itu. Berarti memang konsisten. Harus aktif. Gini ya, kalau YouTube permula itu yang Pak D alami dulu sebelum ada yang viral. Pokoknya aku bikin konten, saya usahakan sebaik mungkin. Arep mbok delok, arep ora mbok delok, wis tak ikhlas lillahi taala. Nah, golek karo Gusti Allah dikek rezeki, dijikuk sitok, diunggahne. Lah kok ngene Om Ferry itu malah yang apa video yang singa atau apa itu loh. Itu view-nya Jawa. Ya apa harimau apa itu loh. Jawa. We don't know bro, kita nggak tahu nih. Makanya sebagai kreator ya kreator saja, yang bikin aja, produk terus saja. Konsisten upload tiap. Iya bro, itu utama bro. Harus ini Pak D aja yang udah artis aja masih upload terus. Ini mumpung Pak D ngobrol-ngobrol sama teman-teman ini, saya nge-review mobil-mobilnya. Oh monggo. Saya syuting boleh toh Pak? Boleh, monggo, bebas. Dan sama saya lihat itu apa? Kebunnya anggrek kok lumayan. Oh lumayan ya, alhamdulillah itu jualannya Bude. Dijual Pak? Dulu itu waktu sebelum Pak D pulang itu tiap minggu mesti pulaan baru dari Malang, dari Trenggalek. Dari Nganjuk. Yang di Bali itu kayak juga banyak itu apa itu? Yang Pak D kunjungi di Bali itu anggreknya juga banyak. Itu banyak juga anggreknya, itu penyuka anggrek itu. Sama lihat videonya ya, itu orang tua angkatnya Pak D. Yang itu dia penyuka anggrek. Tapi kalau di sini sebagian menjual. Ada obat-obatnya anggrek di ruang bumi semua. Pot-potnya itu banyak belinya dari Blitar. Terus karena Pak D pulang, katanya udah bawa uang sak karung, jadinya malas kerja. Kok ini bercanda? Sekarang ini bercanda. Mana ada dia sak karung? Enggak ada. Ibunya sendiri kegiatannya selain mengurus bunga anggrek. Beliau ini guru di SMK Trenggalek. Jadi guru. Jadi chat sudah tuyul, Instagram tuyul, dapat uang juga, YouTube tuyul juga, TikTok, banyak tuyul. Terus satu tuyul lagi yang menghabiskan duit anaknya Pak D. Itu masih pemula Pak D. Jadi perlu ditambah satu lagi nanti Pak D. Oke Pak D, snack video. Oke, snack video ya. Pak D, kalau gitu saya review dulu. Monggo. Bebas. Melu enggak? Nggih. Monggo Mas di luar mawon. Saya belakangan. Ngapu sih wis manglek nyoteng. Oh, wis nyoteng kok. Snack video ternyata ya. Itu saya belum malah, bahkan video Pak D itu banyak yang dicuri. Iya. Jadi mereka tuh menggabungkan video-video di TikTok itu digabungi jadi video. View-nya tuh 500.000. Tapi yang komennya juga negatif, padahal aku mah enjoy Pak. Karena ya ini udah izin Pak D belum, ini mbok ya kreatif kok bisanya nyuri, gua lihat ini semua kan. Tapi kalau slosdol mawon seperti itu. Apa sih? Rezekinya. Kalau dari positifnya Pak D kan sudah dipromosikan secara gratis. Betul.
Dan kadang-kadang mungkin juga ada Pak D itu kurang teliti juga karena satu hari itu 100 DM. Itu kalau tidak dibantu anak saya baca itu waduh tidak punya waktu Pak D. Apalagi kan jarang ketemu Bude, waktunya kan masuk ya, udah masuk ya, itu masuk, bukan habis sana maksudnya most the time, jadi kebanyakan waktunya kan sama Bude itu, berpisah sedetik saja kan tidak bisa. Oke, Pak D, maaf ya tadi kendala kameranya, baterainya habis gitu kan. Nah, ini kita lanjut lagi. Nah, kita yang sebelumnya tadi kan sudah kameranya mati kan kepotong, ada di YouTube-nya Mas Uut, Udang Munut. Jadi tonton aja di YouTube-nya Udang Munut seperti apa. Nah, sekarang saya mau minta kiat-kiat motivasi buat teman-teman yang mau terjun ke dunia YouTube, dunia sosial media. Tolong kasih kiat-kiatnya lah untuk teman-teman dan saya dan istri saya. Ini yang paling basic ya. Yang paling basic kalau YouTuber itu yang harus dipersiapkan ya alatnya yang utama kamera. Kamera cari sebagus mungkin sesuai budget. Budgetnya 2 juta ya cari 2 jutaan. Budget yang lebih atas cari yang lebih atas. Kalau punya pedet ya dijual lebih bagus. karena kan menghasilkan nantinya karena begitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua untuk YouTuber pemula itu harus percaya diri bahwa setiap manusia itu punya passion. Misalnya Pak Denny orangnya jelek tapi lucu misalnya. Mesti orang punya passion. Mas Hamam ini udah dapat gantengnya. Ya mungkin dia bisa menjadi motivator. Wah, jadi punya passion. Mbak Sinta Lina. Mbak Lisna ini udah cantik duluan. Nah, mohon maaf ya, ini udah cantik. Jadi udah poin tertentu untuk meraup view karena ex garangan suka lihat yang cantik. Wah. nilai plus. Nah, kalau penjenengan ini cenderung kalau saya melihat itu membuat video yang informatif, yang karena penjenengan kalem, nggak suka biayaan kayak Pak D ini ya kan itu. Ini cenderung misalnya sama ngomong sesuatu yang membangkitkan semangat orang, terus apa istilahnya itu lebih bagus ini, lebih dipercaya lah misalnya. Orangnya kan kalem gini ya, wise itu kayak bijaksana itu loh orangnya kayak ya itu loh. Amin. Nah, jadi itu yang kedua ya. Jadi setiap orang punya passion sendiri-sendiri. Jangan minder lah. Harus ini. Yang ketiga, kalau berniat menjadi YouTuber ini harus 100%. Masuk ke YouTube itu kalau sama setengah-setengah, ya stuck akhirnya. Nggak bisa explore penuh. Harus ditekuni bahwa YouTube ini sebuah pekerjaan. Jadi sampean juga harus memplanning, sampean membuat list apa yang mau dilakukan, termasuk prepare kamera. Mungkin kalau misalnya ada waktu longgar ngobrol-ngobrol antar YouTube, kita tukar pengalaman atau membuat inspirasi baru gitu ya. Terus yang terakhir yaitu tadi YouTuber pemula itu biasanya males-malesan. Upload 1 video, 2 video, 5 video, jancuk kan sing delok. Terus akhirnya down biasanya begitu. Jangan stop di situ. Ini Pak D tidak merasa terkenal ya, tapi udah 240.000 show ya terkenal ya. Tapi tidak merasa terkenal ya. Tapi Pak D mulai juga dari zero men. Dari nol juga. Pak D saat itu pokoknya aku bikin video. Niat saya berbagi pengalaman, sharing story, biar orang Indonesia juga tahu apa yang Pak D lakuin di Amerika. Mau lu lihat terserah, nggak lihat terserah. Nggak ada yang lihat beneran Mas. Ternyata satu hari memang sudah waktunya Pak D dikenal orang dan harus mempunyai banyak fan ya. Akhirnya ada satu video yang viral dan akhirnya sampai titik ini. Jadi itu saya doakan mudah-mudahan banyak anak-anak muda yang usia produktif itu terbangun. Amin. Jangan hanya jadi penikmat. Sampai punya HP, beli pulsa, HP-nya udah smartphone, udah bagus, kamera bagus, cuma penikmat untuk selfie, apa itu? Janganlah, mari kita bangun, terus yakinlah bahwa sampean punya passion dan skill masing-masing, diupload terus mencari keberuntungan di YouTube. Karena YouTube itu menurut Pak D ya, di zaman digital seperti ini masih merupakan opportunity atau lowongan yang menggiurkan. Ya tanpa disuruh, tidak harus jam segini bekerja, tidak harus ini. YouTube ini freelance lah, anytime. Jadi tidak ada yang ngatur. Terima kasih Pak D ya. Terima kasih pada Pak D waktunya, sambutannya juga
humble orangnya, bagus, ya. mudah bersahabat, baik. Motivasi, pokoknya. Amin ya, mudah-mudahan bisa ketemu lagi suatu saat. Pak De sebentar lagi juga pulang lagi kok. Nanti anak saya wisuda, saya harus pulang. Kalau nggak November akhir ya awal April katanya. Tinggal 1 mata kuliah lagi. Buat teman-teman jangan patah semangat karena Pak De ini dari awalnya nggak bisa ngedit, nggak bisa sama sekali nggak pede di kamera. Ya, buat teman-teman jangan patah semangat Pak De ya. Ya harus ini hajar pokoknya. Hajar. Istri orang diajar. potong itu potong. Jadi buat teman-teman yang belum tahu YouTube Pak De, datangi YouTube Pak De, nanti saya tulis di sini Pak De ya. Betul, oke. Oke, terima kasih Pak De ya. Sama-sama. Terima kasih Ibu kunjungannya, nggih. Semoga sehat selalu, banyak rezekinya. Amin matur nuwun sekali. Dan next Garangan, thank you ya. Supportnya juga, thank you. Oke, terima kasih Pak De ya. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Garangan Tulungagung sukses.